Bagaimana hukum menembok makam kuburan orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau tanah itu tanah wakaf, lalu dia tembok, padahal itu bukan tanah milik dia, maka tidak boleh menembok tanah wakaf. Tapi kalau hanya sekedar memberi batu supaya makam jangan diambil, sekarang soalnya krisis nih, banyak makam-makam diambil oleh developer untuk buat rumahan. Oleh sebab itu sekedar dibuat. Kalau membangun, siapa yang pertama kali membangun fustot kemah? Umar bin Khattab membuat fustot kemah di atas makam. Beliau yang pertama membuat di atas makam Hafsah, fustot kemah di atas makam Hafsah. Nah, oleh sebab itu maka membangun sampai berlebih-lebihan, sampai keramiknya dari Spanyol mubazir. Kalau mau berbakti kepada orang tua bukan dengan cara membangun makamnya, tapi dengan cara bersedekah. Sedekahkan untuk pondok pesantren, sedekahkan untuk masjid, sampai saat datang bertemu dengan Nabi SAW, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Berikan air minum, buatkan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren, buatkan sumur bor supaya cepat tempat wudhu, buatkan kamar mandi, WC umum untuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Itu sampai pahalanya, daripada membangun berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk memberikan tembok atau batu bata, sekedar menunjukkan makam, maka dibolehkan. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sekedar makruh saja, tak sampai. Qabri wal bina'i 'alaiha. Bab larangan tajsis, mentajsis. Tajsis itu adalah jas, itu kayak kapur yang bisa merekatkan tanah atau bata. Kalau mungkin gampangnya di semen begitu deh. Dulu kan nggak ada semen, belum ada semen, adanya ya gamping kapur dicampur jadi menjadi kuat seperti semen. Namanya tajsisul qabri. Maka babun nahyi an tajsisul qabri wal bina'i, dan tidak boleh membangun di atasnya. Di sini ada perbedaan antara pensyarah hadis dari kaum mutaakhirin, orang akhir, dan orang-orang dulu secara umum. Kalau jumhur sabiqin, orang-orang dulu, dalam menjelaskan hadis ini adalah dengan hukum yang sangat jelas. Bunyi hadisnya dulu an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayujassasal qabru wa yuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Tiga. Rasul pernah melarang untuk mentajsis, menyemen kuburan, dan juga melarang untuk duduk di atasnya, dan juga untuk melarang bangun di atasnya. Hukum duduk di atasnya sudah disebutkan bahwasanya Imam Nawawi sendiri punya dua pendapat, dan jumhur mengatakan itu adalah hanya makruh saja. Maka hukum yang sebelumnya setelahnya juga kurang lebih. Di sini kan al-yuq'at alaihi, menduduki, didahului oleh hukum mentajsis, tidak akhir dengan hukum membangun di atasnya. Lalu bagaimana hukum duduk sudah jelas, hukum mentajsis seperti apa, dan hukum membangun di atasnya seperti apa. Nah, ini di sini terjadi banyak perdebatan. Bukan perdebatan sih, kalau perdebatan mencari kebenaran nggak ada masalah. Terjadi caci maki dan olok-olokan, perendahan. Sehingga semula yang ulama bisa berbeda pendapat di dalamnya menjadi seolah-olah itu pasti salah. Yaitu di saat melihat kuburan-kuburan. Ada orang yang betul-betul mengharamkan dan seolah nggak ada tawar sama sekali, mentajsis, menyemen, membuat nisan yang dari semen itu. Nisan itu bukan, nisan kan batu tandanya. Apa itu? Yang kuburnya dilingkari dengan bangunan, itu yang keras sekali mengatakan ini adalah haram, kemudian ini adalah bid'ah dan sebagainya. Baik, itu urusanmu. Tapi kita kembali kepada apa yang dikatakan para ulama. Apa kata ulama? Kan begitu. Ulama merinci dengan jelas.
Pertama, ini kuburan wakaf atau kuburan tanah pribadi. Jika kuburan wakaf untuk kuburan, nggak boleh. Kalau ingin menyemennya itu haram. Karena itu nanti merepotkan bagi siapapun yang ingin mengubur lagi di tempat tersebut jika diperkirakan mayatnya sudah sirna, sudah hancur. Maka jika itu kuburan wakaf untuk kuburan, ya nggak boleh. Tidak diperkenankan menyemen kuburan di atasnya. Nah, ini adalah pendapat yang dijelaskan para ulama, haramnya karena adalah al-maqbarah al-musabbalah, yakni maqbarah yang diwakafkan untuk kuburan. Adapun jika itu kuburan bukan diwakafkan, mungkin miliknya sendiri dan sebagainya, wakaf untuk keluarganya sendiri dan sudah sepakati, maka jika demikian maka hukum mentajsisnya ini para ulama mengatakan adalah makruh, bukan sampai derajat haram. Begitu juga membangun di atasnya adalah makruh, bukan haram. Tujuannya ya untuk mempermudah bagi orang yang ziarah, sementara ziarah kubur kan dianjurkan. Akan tapi di akhir-akhir ini ada orang yang ini yang jadi masalah, seolah-olah tahu niatnya seseorang. Seolah-olah orang yang membuat kubur ada bangunan di atasnya, langsung dia itu maknanya nyembah kuburan, menjadikan syirik dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh semacam. Mengatakan yang demikian tidak diperkenankan, menuduh orang lain. Bahkan mungkin dia di saat membuat bangunan di atasnya, dikasih penutup, dikasih ini, mempermudah, anggap saja kubbah. Kubbah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga di bawah kubbah, al-qubbatul khadra. Makanya orang yang di akhir zaman yang mengharamkan ada bangunan di atasnya itu pun, dan juga kemarin kita bahas tidak boleh ada kuburan di depan orang sholat, maka sampai punya fatwa yang menyeramkan bahwasanya kubbah harus dihancurin, kubur Nabi harus dipindah. Seolah-olah dia lebih hebat daripada ulama dari tahun ke tahun, beratusan tahun yang lalu, membiarkan seperti itu, seolah-olah mereka adalah orang sesat. Tiba-tiba ada orang baru kemarin sore melek langsung mengatakan yang benar adalah saya. Dan ini terjadi, lumayan heboh waktu itu. Sementara ulama yang selain daripada ulama-ulama begitu tuh, selama menjelaskan masalah hukumnya. Wakaf untuk kuburan sendiri, wakaf masjid sendiri, kalau berhadapan sendiri hukumnya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas masalah ini. Kita tidak akan ulang lagi di sini. Cuma ini masa ada hubungannya tentang menyemen. Hukumnya adalah makruh bukan haram. Jika itu di tanah sendiri, makruh. Tapi kalau sudah tanah umum, nggak boleh itu. Dan jangan duduk di atasnya, jangan dibangun di atasnya. Ya, kalau pembangunannya adalah niatnya untuk yang salah ya misalnya, ada niatnya ada untuk sombong-sombongan, sehingga pakai hiasan yang macam-macam, sehingga seperti kuburannya orang yang bukan muslim. Kalau memang daripada biaya banyak untuk kubur, lebih baik disedekahkan, akan jadi rumah megah, rumah indah di dalam kubur, di alam barzah. Bukan dalam kubur, di alam barzah. Nah, ini adalah pendapat para ulama bahwasanya itu adalah makruh. Nah, ini adalah nasihat. Biarpun itu makruh, kita jangan meremehkan dong. Kubur itu adalah, idealnya kuburan itu adalah, Nabi pernah meratakan kubur, cuma ditinggalkan nanti bagaimana sejengkal lah dari. Jadi kuburan ditinggikan sejengkal. Ini idealnya. Sejengkal ditinggikan sejengkal sebagai tanda kalau ini adalah kuburan, supaya tadi kita menolong orang lain agar orang tidak menginjaknya. Dikasih tanda. Tanda terserah tandanya kayu atau batu atau yang dibuat secara khusus batu nisan, batu tanda, biar tahu itu kalau kuburan. Kemudian agar terhindar dari kemakruhan ya nggak usah disemen. Akan tapi mungkin cukup kita pakai batu alam yang bagus itu, dirapikan begitu biar kelihatan, atau paving yang bagus begitu rapi tanpa harus semen agar keluar dari kemakruhan. Ini idealnya.
Sebab biarpun makruh hendaknya kalau bisa kita hindari, kan begitu. Cuma di saat kita melihat ada kuburan yang sudah disemen, ya tentunya ingkar kita bukan seperti mengingkari yang haram. Ini kan ulama yang menyebutkan, ini bukan omongan kami, tidak. Ulama mengatakan itu adalah makruh. Asalkan di tanahnya sendiri. Tapi kalau di tanah umum, tanah wakaf, hukumnya haram karena mempersempit orang lain. Ngerepotkan orang lain. Disinilah hukum kalau dipahamkan, dijelaskan. Harapan kami adalah setelah ini nggak ada orang caci maki olok-olokan. Masalah hukum tatsyisul kubur wal qu'ud alaihi wal bina alaihi wa ribut. Ya, tujuannya kok sekarang hanya pengen caci maki, saling ngolok, sayang. Ini ulama-ulama dulu nih mereka juga penghafal hadis dan faham isi hadis, bukan main-main mereka itu. Bukan asal orang. Ini adalah hal yang perlu kami hadirkan yang terakhir ini. Akhir-akhir ini banyak orang caci maki, mengolok dan sebagainya. Dengan caci maki luar biasa. Sampai ini adalah mengarah kepada kesyirikan, mengagungkan kubur, itu pintu kesyirikan, pintu kesyirikan harus diputus, ditutup, maka ini nggak boleh. Nah ini. Umat Islam nggak akan nyembah kubur. Yang nyembah kubur adalah orang yang tidak beriman ke tempatnya lain. Datang ke kubur dan ziarah. Ziarah kubur dianjurkan oleh baginda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi. Setelah itu ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur karena yang demikian itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini tadi saya baca hadisnya. Jadi sampai Rasulullah an yujassasal qabru, disemen kubur. Disemen dan sejenisnya, tidak harus semen. Mungkin kapur, mungkin apa saja menjadikan tertutup. Nah, kemudian ada hal lain lagi. Disemen menjadi tidak makruh. Biarpun di tanah wakaf, jika memang untuk menghindari misalnya binatang buas, karena ada jenis binatang yang paling pandai menggali. Sering terjadi hujan, banjir, sehingga bisa menghilangkan tanda-tanda kubur, maka disemen biar kuat, nggak apa-apa. Bahkan mungkin karena takut ada arus sehingga menggeser tanah sehingga mayat bisa terlihat lagi. Nah itu kalau demikian kisahnya nggak apa-apa, tatsis menjadi tidak makruh lagi. Nah inilah beberapa hal ya yang harus kita fahami tentang hukum-hukumnya. Dan kebetulan pembahasan-bahasan ini yang terjadi adalah masalah khilafiyah ini seolah menjadi masalah orang yang nggak boleh berbeda. Di lapangan ini adalah pencaci maki olok-olokan, mengkafirkan kadang dalam urusan-urusan bangunan di atas kubur atau tatsisul kubur, caci maki olok-olokan, subhanallah. Ini tapi dengan wawasan semacam ini kita akan lebih lega, lebih mudah memahami. Tentunya kita juga bisa memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan agar kita ini keluar daripada khilaf orang-orang para ulama tersebut. Bahkan kaidah khuruj minal khilaf adalah satu yang dianjurkan. Jadi kalau ada yang mengatakan makruh sama haram, kita sama sekali meninggalkannya. Dari yang haram dan yang mengatakan makruh gak akan marah dengan kita, bahkan menyanjung, kan begitu. Itu lebih bagus. Kecuali jika dua bertentangan yang harus kita ambil salah satunya, ambil yang ringan. Antara melakukan sesuatu yang makruh atau haram, maka kalau pilihannya cuma dua, lakukan makruh, jangan lakukan haram. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dalam menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan tolong sejukkan hati Anda di lapangan, sangat mengetahui, sangat akan bahkan dengar tentang masalah tatsisul kubur ini lumayan lantang. Jadi nggak usah, karena bahkan menciri ini adalah ahli bid'ah, ahli sesat, cukup dari kuburannya. Ada kuburannya berbangunan langsung orang sesat, adalah orang membawa bid'ah dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, semoga Allah menjaga lisan kita dari mencaci orang lain, dari merendahkan orang lain, dari mengatakan orang lain kafir, fasik, syirik dan seterusnya. Dan semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita semuanya, sehingga bisa mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW.